Bab 116. Tok tok tok, tuan mereka sudah sampai, ucap Diki, suruh mereka masuk. Selamat pagi Tuan dan Nyonya Zainar, ucap dua orang psikologi perempuan, lakukan apapun itu untuk membuat istriku kembali normal, dingin Raihan. Baik Tuan, tapi maaf jika perkataan saya sedikit menyinggung Anda. Selama pengobatan dari kami berlangsung Tuan tidak boleh menemani. Nyonya, ucap psikologi, apa maksudmu? Tak terima Raihan, Tuan, demi Nyonya Tuan, dan pengobatan ini tidak lama, hanya memakai waktu 2 jam, kita bisa melihatnya dari luar Tuan. Bujuk Diki. Dia menghela nafasnya dan kemudian berbicara, baiklah, sayang, aku berada di luar. Berjuanglah agar cepat sembuh, bisik Raihan. Dengan langkah berat ia bersama Diki pergi. Keluar dari kamarnya dilihatnya dari luar Kaira yang sedang diobati, lalu ia teringat kalau Diki ingin membicarakan sesuatu. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Raihan serius, lalu Diki menceritakan semuanya. Mendengarnya Raihan tersenyum miring. Ikuti permainannya, katanya tersenyum miring. Baik Tuan, patuh Diki. Tuan, pengobatan untuk hari ini sudah selesai. Kami permisi, ucap psikologi pergi. Mari saya antar ke depan, tawar Diki. Bagaimana dengan kakak ipar, ucap Arsi masuk ke kamar sang kakak. Hanya terdengar helaan nafas dan Arsi mengerti lalu mendekat pada kakaknya. Kak, bagaimana jika kita menyuruh teman kakak ipar untuk datang? Siapa tahu kakak ipar mau berbicara pada temannya, tawar Arsi. Raihan berpikir sejenak lalu menyetujui rencana adiknya itu. Dik, kau suruh teman Kaira untuk datang kemari, ucap Raihan menelpon. Baik Tuan, ucap Diki. Dia berada di ruang tamu dengan menikmati kopinya, tapi sang Tuan menelponnya dan memberinya tugas. Setelah menghabiskan kopinya ia bergegas melaksanakan tugasnya. Hei, kau mau kemana? Aku kesini untuk menemuimu, ucap Arion baru keluar dari mobilnya dan melihat Diki yang hendak menuju mobilnya. Aku akan pergi ke kantor Nyonya, ucapnya. Aku ikut. Aku ingin melihat perusahaan yang menciptakan hotel-hotelnya terbaik di dunia, ucap Arion. Terserah, santainya lalu memasuki mobilnya. Raihan berpikir sejenak lalu menyetujui rencana adiknya itu. Dik, kau suruh teman Kaira untuk datang kemari, ucap Raihan menelpon. Baik Tuan, ucap Diki. Dia berada di ruang tamu dengan menikmati kopinya, tapi sang Tuan menelponnya dan memberinya tugas. Setelah menghabiskan kopinya ia bergegas melaksanakan tugasnya. Hei, kau mau kemana? Aku kesini untuk menemuimu, ucap Arion baru keluar dari mobilnya dan melihat Diki yang hendak menuju mobilnya. Aku akan pergi ke kantor Nyonya, ucapnya. Aku ikut. Aku ingin melihat perusahaan yang menciptakan hotel-hotelnya terbaik di dunia, ucap Arion. Terserah, santainya lalu memasuki mobilnya. Kau benar, kau tahu aku selalu berdoa untuk kesehatan Nona. Dia sangat baik kepadaku, karena dialah ayahku yang hampir tiada karena tidak mempunyai biaya berobat. Bisa selamat karena Nona muda. Mendengar itu Arion dan Diki tersenyum kecil. Nona memang malaikat yang berwujud manusia, tapi sayangnya Tuhan sedang mengujinya dengan begitu keras, batin Arion. Setelah itu turunlah Lea bersama Bella di sampingnya. Ada apa ya Tuan Diki? Ucap Lea duduk di depan Diki. Sebelum menjawab ucapan Lea, Diki melihat ke arah Bella yang matanya terlihat lesu dan bengkak. Dia Bella teman. Belum sempat melanjutkan ucapannya sudah dipotong terlebih dahulu. Aku tahu, ucap Diki. Bab 117. Aku kesini untuk menyampaikan pesan dari Tuan untuk membawa kalian ke mansionnya untuk menghibur Nyonya Kaira. Kami boleh menemuinya, ucap Bella dengan mata yang berbinar-binar. Tentu saja Tuan yang memerintahkannya,
Bukan Diki yang menjawab melainkan Arion melihat Bella yang sangat sedih mendengar berita Kaira apalagi setelah mendengar mereka boleh ke mansion dan mata Bella berbinar mendengarnya membuat hati kecil Arion tersentuh. Permisi Nona Lea, maaf jika kami mengganggu, ucap para karyawan, ada apa? Bingungnya, saya tadi sempat mendengar bahwa Anda ingin menemui Nona muda ya. Ucap salah satu karyawan mewakili, iya kenapa? Tanya Lea, saya mewakilkan seluruh pegawai ingin memberikan ini kepada Nona muda, ucap karyawan itu memberikan sebuah tablet, apain? Tanya Lea, tolong jangan buka di sini biar Nona muda yang melihatnya langsung kami malu jika Anda menontonnya, ucap karyawan malu. Hahaha, baiklah kalian kembalilah bekerja jika sudah selesai akan aku kembalikan tablet ini, ucap Lea. Ayo, ucap Arion di dalam mobil. Diki bertanya, apakah hanya kalian teman Nyonya? Tanya Diki, yang aku ketahui selama ini hanya aku dan Bella yang selalu bersamanya. Ucap Lea. Bella terdiam seperti patung dan memandang ke arah luar dan itu tak luput dari pandangan Arion. Teman sejati, gumamnya sesampainya di mansion Lea dan Bella dipersilahkan masuk ke kamar Kaira. Langkah kaki Bella seakan bergetar tak mampu melangkah ketika melihat Kaira yang seperti mayat hidup. Buliran air matanya mengalir begitu saja dihapusnya air matanya dan mendekati Kaira sambil tersenyum. Hei Kaira. Sombong sekali kamu. Ucap Bella seperti nada ia bicara yang terkesan tidak ada elegannya. Kau tidak mau melihatku, lihatlah aku beli baju baru. Laginya tidak ada reaksi apapun dari Kaira, tetap diam dan memandang arah depan. Nona, lihatlah para pegawai Anda meminta saya untuk menunjukkan ini, ucap Lea lalu memperlihatkan sebuah video yang ada di tablet. Selamat siang Nona Kaira yang cantik, manis dan baik, hehehe. Kami di sini ingin menyampaikan bahwa Anda harus tetap kuat karena kami tahu Anda hebat. Dunia mungkin sedang tidak berpihak pada Anda, tapi perlu Anda ketahui di balik itu semua Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah untuk Anda. Kuncinya hanya satu, tetap berjuang dan jangan putus asa, kata salah satu karyawan mewakili. Kemudian ada karyawan yang lainnya protes pada sang karyawan tadi berbicara. Hei Namira, kau sudah seperti presentasi saja, ujar salah satu karyawan laki-laki bercanda. Aku yakin dia dari tadi pasti menyiapkan kata-kata itu dan menghafalnya. Timbal yang lainnya lalu mereka semua tertawa mendengar ucapan dari teman kerja mereka. Suka-suka akulah, ucap Namira menahan malu. Hahaha, mereka semua tertawa lucu melihat Namira yang malu. Baiklah Nona, hanya itu yang ingin kami sampaikan, tetap semangat dan kami menunggumu untuk kembali bekerja, ucap Namira. Nona Kaira fighting, teriak mereka semua lalu video itu pun selesai. Lea tersenyum lucu melihat kerandoman teman kerjanya. Setelah selesai Lea mengambil kembali tablet itu dan memperhatikan wajah Kaira yang ternyata meneteskan air mata. Nona, Anda baik-baik saja, ucap Lea. Kai. Cemas Bella. Sebegitu traumanya kau Kai. Sampai-sampai kau tidak mau berbicara sedikit pun, ucap Bella. Kami semua ada di sini bersamamu, ucap Bella. Setidaknya bukan untuk kami tapi untuk suamimu Tuan Raihan, yang tiada lelahnya mencari cara untuk kesembuhanmu. Setidaknya berjuanglah untuk dirinya, ucap Bella menggenggam tangan Kaira. Bab 118. Mom, bagaimana ini sudah 5 bulan lamanya? Kakak ipar tidak mau berbicara, cemas Arsi. Aku khawatir dengan mental kakak ipar. Momi juga tidak tahu dan selama Kaira sakit membuat kakakmu kembali seperti dulu lagi sikapnya, timbal Rosa. Sepertinya kita harus melakukan sesuatu, ucap Arsi dengan tersenyum licik. Apa? Tanya kedua wanita itu. Jangan aneh-aneh Arsi, tegas Aili. Tidak,
Aku tidak sepenuhnya yakin jika ini berhasil, tapi tidak ada salahnya bukan jika aku mencobanya. Jawab Arsy, benar, jika kita tidak mencoba rencana Arsy kita tidak akan tahu hasilnya. Kata Rosa, tapi Mom, bagaimana bisa Arsy melakukannya? Sedangkan Bella dan Lea yang teman dekat kakak ipar saja tidak bisa, lalu bagaimana Arsy bisa? Ucap Aili remeh. Heh, kau meremehkanku. Awas saja jika aku berhasil, ucap Arsy penuh keyakinan. Kita taruhan, ucap Aili. Oke, apa taruhannya? Tantang Arsy. Mobil kesayanganku jadi milikmu, ucap Aili tersenyum miring. Baiklah, begitupun sebaliknya mobil kesayanganku juga jadi milikmu jika aku gagal, terima Arsy. Kakak ipar aku masuk ya, ucap Arsy. Melancarkan aksinya tidak ada sahutan Arsy langsung masuk. Kau tidak bosan di sini terus? Apa kau tahu? Ada cerita yang sangat aneh. Pancing Arsy, bahkan aku pun sangat terkejut mendengarnya. Kakak ingin tahu? Kak, ayolah berbicara. Kau tahu aku sedang melakukan taruhan dengan Aili. Jika aku gagal, maka mobilku hilang, ucap Arsy dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Oke Arsy, tetap semangat, kita lancarkan rencana kedua, gumamnya. Kak, jika kau seperti ini terus tidak menutup kemungkinan kakakku tidak mencari wanita lain, ucapnya. Kau tahu sudah 5 bulan lamanya kau tidak memperdulikan kakakku. Aku jadi semakin yakin jika kakakku sedang dekat dengan wanita lain dan kemudian meninggalkanmu. Pancingnya, maafkan aku kakak iparku sayang, lelaki mana yang tahan? Setiap lelaki membutuhkan sebuah perhatian dari pasangannya, sedangkan kakak ipar saja menutup diri seperti ini, ucap Arsy memanas-manasi. Ya, perkataan Arsy berhasil membuat Kaira menoleh ke arahnya. Kenapa aku salah? Aku yakin sekali cepat atau lambat kakakku akan membawa seorang wanita ke hadapanmu lalu meninggalkanmu untuk selamanya. Mulai sekarang kau harus menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan bahwa kakakku akan pergi darimu, ucap Arsy. Lalu dia akan pergi ke pelukan wanita lain yang bisa merawatnya dengan baik. Lihatlah kakak ipar tidak mengurusnya beberapa bulan ini. Pria mana yang tidak lelah? Jika seperti ini terus. Oh kakak iparku tersayang, maafkan aku. Terpaksa, mendengar itu semua Kaira berlari keluar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Astaga kakak ipar, teriak Arsy mengejar Kaira. Dengan menggunakan gaun santainya Kaira berlari ke bawah dan bertepatan dengan itu juga Raihan baru pulang. Melihat itu dengan cepat Kaira memeluk tubuh Raihan dengan erat. Raihan kaget mendapatkan pelukan mendadak dari Kaira. Sayang, ada apa? Panik Raihan dengan memeluk Kaira. Kakak ipar, teriak Arsy. Ada apa sayang? Tanya Raihan lagi. Kakak, ucap Arsy ketakutan. Langkahnya pun terhenti tepat di depan kakaknya. Jangan tinggalkan aku. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Kaira. Raihan tertegun. Sayang, katakan sekali lagi, ucap senang Raihan dengan memeluk erat sang istri. Jangan tinggalkan aku, lirih Kaira. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Mengecup singkat kening Kaira. Arsy tidak percaya ternyata rencananya berhasil. Ada perasaan bahagia dan takut di hatinya. Perasaan bahagianya mendapatkan mobil dari Aili dan Kaira berbicara. Perasaan takutnya adalah ucapan yang ia buat-buat tadi disampaikan Kaira padanya. Ini lagi disusul oleh si Nurdin. Nih dia masuk.